Selamat malam teman-teman, kita masuk ke laporan hari ketiga, tanggal 3 Maret 2026. Lingkaran api yang kita sebut Inferno Timur, kini telah membengkak. Ya, melampaui skenario terburuk yang bisa kita bayangkan. Hanya dalam 24 jam terakhir, api peperangan ini telah menyeret secara langsung 11 negara ke dalam pusaran kekacauannya. Dari Erbil sampai Abu Dhabi, Iran telah melepaskan rentetan serangan yang sangat terukur ke setiap lokasi yang mengibarkan bendera Amerika atau Israel. Dan untuk pertama kalinya teman-teman, percikan api neraka itu kini telah mendarat tepat di depan pintu gerbang Eropa. Kalau kemarin kita masih bicara soal konflik regional, hari ini yang kita bicarakan adalah dekonstruksi total dari seluruh arsitektur pertahanan di Laut Mediterania. Pertanyaan utamanya sekarang bukan lagi soal siapa yang menang, tapi tatanan apa yang bakal tersisa dari semua ini. Apakah NATO, aliansi militer terkuat dalam sejarah manusia, akan ikut terseret ke dalam lubang hitam yang sama? Atau jangan-jangan kita semua ini sedang menyaksikan fajar yang berdarah, fajar dari sebuah tatanan dunia baru yang lahir dari abunya Timur Tengah. Oke, mari kita mulai dari titik di mana garis merah terakhir itu benar-benar dilintasi. Perang ini sudah nggak lagi terkungkung di dalam batas geografis Timur Tengah. Api itu kini secara resmi telah menyentuh teritori berdaulat Uni Eropa. Dan ini tentu saja memicu sirine alarm di Brussels, di London, dan juga di Washington. Untuk kedua kalinya dalam perang ini, sebuah drone Iran berhasil menembus pertahanan dan menghantam pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris, RAF Akrotiri, yang ada di Siprus. Nah, kita harus betul-betul memahami signifikansi strategis dari serangan ini. Ini bukan cuma serangan biasa, teman-teman. Ini adalah sebuah pesan yang dikirim dengan presisi yang mematikan. Iran secara sengaja memindahkan papan catur pertempuran ini ke wilayah Uni Eropa. Tindakan ini secara efektif menarik Inggris dan lewat mereka seluruh arsitektur pertahanan NATO ke dalam matriks defensif secara langsung. Artinya apa? Serangan terhadap satu anggota kini berpotensi dianggap serangan terhadap semua. Italia dan Prancis sudah mengerahkan kapal perang. Yunani juga menyiagakan fregatnya. Pertarungan kini ada di Laut Mediterania. Dari gerbang Eropa yang terbakar itu, kita bergerak ke dua pilar yang menopang kekuatan modern manapun di dunia. Kepemimpinan politik dan aliran energi. Keduanya, pada hari ketiga ini, menjadi target dari sebuah strategi pemenggalan yang brutal dan sangat terkoordinasi. Sebuah serangan yang memang dirancang untuk melumpuhkan otak dan sekaligus memutus aliran darah musuh secara bersamaan. Dalam gelombang serangan ke-10 dari Operasi Janji Sejati 4, Garda Revolusi Iran mengumumkan sesuatu yang mungkin menjadi pukulan paling menentukan dalam perang ini. Rudal-rudal balistik Hyper, senjata presisi andalan mereka, dalam sebuah serangan kejutan yang menembus semua lapis pertahanan, menghantam langsung kantor Perdana Menteri Israel dan pusat komando Angkatan Udara mereka. Nasib Benjamin Netanyahu, sang arsitek perang dari pihak Israel, kini berada dalam kabut ketidakpastian. Ironis sekali kan? Di saat Israel sibuk melancarkan operasi Epic Fury, Iran justru membalas dengan Hyper yang menembus langsung ke jantung komando lawan. Apakah ini akhir dari kepemimpinannya? Kita belum tahu. Dan sementara jantung komando Israel bergetar hebat, jantung energi dunia berhenti berdetak sama sekali. Qatar Energy, eksportir LNG terbesar di planet ini, mengumumkan penghentian total seluruh produksinya. Keputusan ini bukan kebetulan, teman-teman. Ini adalah respons langsung setelah pangkalan udara Al Udaid, rumah bagi komando pusat AS dan fasilitas vital bagi ekspor gas Qatar, terus-menerus dihujani projektil. Inilah efek domino yang paling ditakuti itu. Dunia sekarang mulai membayar tagihan perang ini, dan harganya mahal sekali. Gelombang kejut ekonomi yang pertama langsung menghantam pasar logam mulia. Harga emas per ons melesat, menembus angka psikologis, mencapai $5.300. Para investor panik. Mereka lari dari mata uang dan aset kertas yang nilainya menguap, mencari perlindungan pada satu-satunya aset fisik yang terbukti aman selama ribuan tahun di tengah kiamat finansial. Di Eropa, konsekuensinya terasa seketika. Gara-gara penghentian produksi Qatar, harga gas alam melonjak 50% hanya dalam hitungan jam. Coba bayangkan pabrik-pabrik di Jerman, rumah-rumah di Italia, seluruh benua Eropa kini menghadapi prospek musim dingin yang gelap tanpa pasokan energi yang memadai. Krisis energi global yang diramalkan lebih buruk dari tahun 1973 kini menjadi kenyataan yang pahit. Dan tentu saja darahnya peradaban modern, minyak. Harga minyak mentah Brent melonjak 13%, mencapai $82 per barel. Dengan Selat Hormuz yang secara de facto sudah tertutup oleh api, 20% pasokan minyak dunia kini terjebak di dalam neraka. Tiga angka ini, emas, gas, dan minyak, adalah detak jantung dari keruntuhan ekonomi global yang sedang kita saksikan.
Tagihan perang itu telah tiba di depan pintu kita semua. Sekarang, mari kita coba bedah arsitektur serangan Iran ini. Gimana sih caranya mereka bisa melumpuhkan begitu banyak target dalam waktu sesingkat itu? Jawabannya ada pada doktrin militer dan eksekusi teknis dari Operasi Janji Sejati 4, sebuah serangan multigelombang yang sangat terkoordinasi melibatkan lebih dari 1.484 proyektil. Coba perhatikan tabel ini. Ini bukan serangan acak, teman-teman. Ini adalah sebuah dekonstruksi komando yang sangat metodis. Camp Arif Jan di Kuwait diserbu oleh 12 drone serbu secara bersamaan. Pusat kendali militer AS di Pangkalan Udara Al-Minhad, Uni Emirat Arab, dihantam 6 rudal balistik. Pangkalan Ali Al-Salem di Kuwait setelah dihajar gelombang ke-7 dan ke-8 dilaporkan sepenuhnya non-operasional. Dan Pangkalan Angkatan Laut AS di Bahrain, jantungnya armada kelima, mengalami kerusakan parah pada pusat komando dan logistiknya. Nah, apa yang kita saksikan di sini adalah eksekusi sempurna dari sebuah doktrin yang disebut serangan saturasi. Tujuannya itu bukan untuk mengalahkan sistem pertahanan musuh dalam duel 1 lawan 1, bukan. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan target dengan menghujaninya dengan proyektil, drone, dan rudal dalam jumlah yang begitu masif, sampai-sampai sistem pertahanan tercanggih sekalipun, mau itu Patriot atau Iron Dome, nggak mampu lagi merespons. Sistemnya kewalahan, jenuh, dan akhirnya lumpuh. Dan itulah yang terjadi di seluruh langit Teluk Persia. Tapi, kerusakan fisik pada pangkalan-pangkalan militer ini hanyalah satu sisi cerita. Sisi lainnya, yang mungkin jauh lebih merusak dalam jangka panjang, adalah keretakan psikologis dan politis yang terjadi di antara Amerika dan sekutu-sekutu Arab utamanya. Ini adalah anatomi dari sebuah pengkhianatan strategis. Soalnya, api nggak cuma berkobar di fasilitas militer. Di Kuwait, kedutaan besar AS dan pangkalan NATO milik Italia jadi sasaran. Di Uni Emirat Arab, ikon pariwisata global seperti Burj Al Arab dan pusat penerbangan dunia, Bandara Dubai ikut terbakar. Di Bahrain, markas armada kelima AS dan pabrik aluminium Alba yang vital bagi ekonomi mereka hancur. Dan di Arab Saudi, jantung industri minyak mereka, fasilitas Aramco, sekali lagi menjadi target. Perang ini telah sampai ke jantung perdagangan dan pariwisata Teluk. Di tengah kekacauan dan api yang membakar simbol-simbol kemakmuran mereka, seorang pejabat senior Saudi menyampaikan sebuah kalimat yang menggetarkan kepada Al Jazeera, Amerika meninggalkan kami dan memfokuskan pertahanannya pada Israel. Coba kita berhenti sejenak dan pahami betapa dalamnya rasa pengkhianatan ini di Riyadh. Saat fasilitas strategis dan ikon nasional mereka terbakar, mereka merasa bahwa payung pertahanan Amerika yang selama puluhan tahun mereka andalkan justru diprioritaskan untuk melindungi Israel. Akibatnya, Arab Saudi kini secara resmi mengancam akan merespon secara militer sendirian. Koordinasi pertahanan pimpinan AS di Teluk Persia, teman-teman, telah runtuh. Dari ranah politik yang retak, kita kembali ke realitas pertempuran yang brutal di darat, laut, dan udara. Gambaran yang muncul sangatlah suram bagi pasukan koalisi, yang mendapati bahwa keunggulan teknologi mereka ternyata tidak menjamin kemenangan di medan perang. Mari kita lihat perbandingan antara aset yang dikerahkan dan kenyataan pahit di lapangan. Amerika mengirim gelombang kedua serangan Epic Fury pakai pembom B-1B Lancer yang canggih itu, tapi ternyata pertahanan udara Iran terbukti masih sangat efektif dan mematikan. Aset drone andalan mereka, seperti MQ-9 Reaper dan Hernes, terus berjatuhan dari langit. Sejak awal perang, total 29 unit sudah ditembak jatuh. Dan yang paling mengerikan adalah korban manusianya. Pentagon sejauh ini mengakui 560 personel militernya telah menjadi korban, entah itu tewas ataupun terluka. Tapi teman-teman, ada satu senjata lagi yang nggak tercatat dalam statistik militer. Sebuah senjata psikologis yang menghancurkan moral dari dalam, yaitu suara. Laporan intelijen lapangan dan pemantauan media menggambarkan adanya krisis mental yang parah di antara tentara Amerika dan pemukim Zionis. Penyebabnya? Suara sirena ambulans yang tidak pernah berhenti. Suara konstan dari evakuasi korban yang terus berjatuhan ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Sebuah pengingat tanpa henti bahwa mereka berada di bawah serangan yang mematikan dan berkelanjutan. Di laut, Selat Hormuz yang vital itu kini telah berubah menjadi kuburan besi. Setidaknya 4 tanker minyak raksasa telah dihantam rudal dan terbakar hebat dalam 48 jam terakhir. Namanya Skylight, MK8 Viom, Hercules Star, dan Stena Imperative. Yang terakhir ini adalah aset yang terafiliasi dengan militer AS. Selat Hormuz kini bukan lagi sekadar jalur perdagangan. Ia telah menjadi instrumen pemusnah massal ekonomi global. Statusnya jelas, ditutup oleh api. Semua peristiwa ini, serangan di Siprus, kelumpuhan komando di Israel, krisis energi global, retaknya aliansi Teluk,
dan kuburan besi di Hormuz membawa kita kembali pada pertanyaan awal kita. Kita sedang menyaksikan sebuah realitas global yang baru yang sedang ditempa dalam kobaran api perang. Evolusi logis berikutnya dari konflik ini adalah eskalasi lebih jauh ke Mediterania. Kalau Iran sudah berani mengebom Siprus, maka pangkalan AS di Kreta, Yunani adalah target berikutnya yang paling masuk akal. Perang ini sudah lama bukan lagi perang regional. Ini adalah perang dunia yang dimainkan di teater Timur Tengah. Jadi pertanyaan akhirnya sekarang adalah, dengan kantor Netanyahu yang hancur dan Selat Hormuz yang membara, siapakah yang akan berlutut lebih dulu? Mesin perang koalisi yang kehabisan target dan personel, atau ekonomi dunia yang kehabisan napas? Fajar hari keempat akan segera datang, membawa serta ketidakpastian yang lebih dalam. Kami akan terus memantau setiap perkembangan dari garis depan. Jadi, pastikan Anda mengikuti laporan kami selanjutnya sebelum segalanya menjadi gelap. Tetaplah bersama kami di Vicara.id.